Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang Allah rahmati, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Hari ini hari yang mulia, hari Jumat, di mana 1 bulan sekali tentu kita akan bertemu di kelas Sirah Nabawiyah pada hari Jumat. Nah, jangan lupa untuk bersolawat pada hari Jumat. Kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setidaknya untuk kemudian terus menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW bisa kita lakukan dalam 4 cara. Yang pertama adalah kita bersolawat. Ya, itu yang paling mudah kita lakukan. Kita bersolawat kepada Rasulullah, memperbanyak solawat pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, ketika Allah berikan kepada kita kesempatan, berikan kepada kita rezeki, berikan kepada kita kesehatan, kita bisa berziarah, kita bisa berkunjung ke Madinah, ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Barangkali di antara anak-anak sudah ada yang pernah berziarah ke Madinah? Ada ya, barakallah. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga diberikan Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga di antaranya adalah kita belajar sirah seperti hari ini, seperti hari-hari sebelumnya. Ketika kita belajar sirah Nabawiyah, maka disitulah upaya kita untuk mengenal lebih dekat Rasulullah Muhammad SAW juga para sahabat agar semakin tumbuh kecintaan kita kepada beliau dan bagaimana kita bisa melihat sangat luar biasa kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah dengan kita mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu banyak ibadah sunnah yang kemudian kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini di hari Jumat, sunnah apa saja yang sudah anak-anak lakukan di rumah? Ya, barakallah. Ada yang sudah potong kukunya? Ada yang sudah selesai membaca surat Al-Kahfi? Barakallah untuk anak-anak semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memudahkan kita dalam menjalankan amal ibadah dan juga kebaikan yang lainnya. Nah, hari ini Ustazah akan melanjutkan kembali kisah Sahabiyah. Nah, kali ini kita masih melanjutkan kisah tentang Ummu Aiman atau Barokah binti Sa'labah. Oh iya, anak-anak di rumah masih ingat bukan yang namanya sahabat itu siapa? Masih tentunya ya. Sahabat itu ada dari kelompok laki-laki dan juga dari kelompok wanita. Ya, kalau kemudian dari kelompok laki-laki, barangkali kita hanya akan menyebutnya sebagai sahabat saja, sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan sahabat wanita, kita mengenalnya dengan sebutan sahabiyah. Nah, baik sahabat laki-laki ataupun sahabat wanita, itu keduanya semuanya adalah sahabat. Ya, ini adalah orang-orang mulia, generasi terbaik yang Masya Allah semuanya memiliki keteladanan. Maka kita ya muslim ya ataupun muslimah semuanya ya perlu untuk kemudian mengambil pelajaran, mengambil teladan dari para sahabat ini, baik ini sahabat laki-laki ataupun sahabat wanita. Maka anak-anak yang muslim ya, ketika Ustazah menyampaikan kisah tentang sahabiyah, bukan berarti kemudian anak-anak yang muslim tidak mendengarkan kisahnya. Ya kan?
Nah, karena anak-anak yang muslim ini kan punya ibu wanita bukan? Wanita. Dan itu juga menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Kemudian punya saudara perempuan? Punya ya. Apakah itu saudara kandung ataupun saudara dalam keluarga besar. Kemudian barangkali nanti Allah takdirkan ya, ini anak-anak muslim ini juga punya ya anak perempuan. Ya, kelak kalau sudah menikah berkeluarga punya anak perempuan. Bagaimana bisa memberikan kisah sahabiah, sahabat wanita yang harus diteladani kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana kisah para sahabiah ini. Begitu ya. Dan juga banyak pelajaran serta hikmah yang lainnya yang juga bisa kita ambil baik sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Maka tetap simak dan dengarkan dengan baik. Kita ambil hikmah dan pelajarannya dari kisah sahabiah. Dan jangan salah, para sahabiah atau sahabat wanita ini meskipun di dalam sirah nabawiyah ketika fase dakwah di Madinah begitu banyak peperangan yang terjadi, tidak hanya sahabat saja yang kemudian ikut terjun dalam medan perang, tetapi sahabiah juga memiliki peranan yang sangat penting ketika berada di medan perang. Contohnya sahabiah Ummu Aiman atau Barokah binti Sa'labah ini yang ikut serta di medan jihad di dalam berbagai peperangan yang nanti kita akan sampaikan bagaimana kisahnya. Para sahabiah yang ikut di dalam peperangan, mereka akan memiliki tugas sebagai tim kesehatan dan juga penyiapan makanan bagi pasukan dalam peperangan. Nah, disinilah menjadi peran yang sangat penting ketika wanita-wanita ikut dalam medan perang, apakah mereka kemudian tidak membekali diri dengan kemampuan bela diri? Ya, tentu saja mereka adalah wanita-wanita yang tangguh. Sahabiah ini ketika mereka berada di medan perang, mereka memiliki tugas utama untuk membantu mengobati pasukan yang terluka, kemudian membantu untuk menyiapkan makanan. Namun ketika kemudian tenaganya mereka dibutuhkan untuk mengangkat pedang, mereka pun juga akan mengangkat pedang. Ya, nanti kita akan kenalkan juga, kisahkan juga satu sahabat yang luar biasa di medan Uhud pada saat itu. Salah satu diantaranya adalah Ummu Imarah. Nah, nanti kita akan kisahkan di pertemuan yang lainnya. Nah, Barokah binti Sa'labah atau Ummu Aiman ini pun juga ikut serta di dalam pasukan di perang Uhud. Beliau ikut serta dengan wanita-wanita yang lainnya, muslimah yang lainnya, sahabiah yang lainnya bertugas untuk mengobati pasukan-pasukan yang terluka dan juga membantu untuk penyiapan makanan. Dari kisah ini saja kita sudah bisa mengambil hikmah dan pelajaran, terutama ini khususnya bagi para muslimah, bahwa ternyata muslimah yang tangguh itu dibutuhkan. Ya, dan juga kemampuannya dalam bidang kesehatan, pengobatan, ya, ataupun kemudian mengolah makanan itu menjadi sangat penting. Selain ini dibutuhkan dalam kehidupan keluarga yang menjadi tugas utama seorang wanita, tetapi ketika kemudian turun di medan jihad, ya, wanita juga dibutuhkan untuk membantu dalam tim kesehatan dan juga untuk penyiapan makanan. Nah, ini anak-anakku yang muslimah, siapa yang sudah bisa memasak sendiri di rumah? Sudah bisa membantu memasak? Ada? Barakallah, ya. Setidaknya ya untuk berlatih kita membantu dulu untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak uminya, ya, ibunya, mamahnya ataupun bundanya. Bagi yang muslim tentu saja jihad di dalam peperangan fisiknya juga harus kuat, ya, kemudian harus memiliki keberanian yang luar biasa dan itu tetap perlu dilatih. Maka anak-anak ketika ada di kutab, ya, ada kemudian murafaqat untuk berolahraga, melatih kekuatan fisiknya, lakukan dengan latihan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika di rumah pun juga demikian, jangan kemudian mager, males gerak, ini ya. Harus kemudian rajin berolahraga, beraktivitas, lari-lari kecil, kemudian melakukan stretching, pemanasan, olahraga yang kemudian bisa dilakukan di rumah.
ya. Begitu ya anak-anakku. Dan yang muslimah pun juga bukan berarti tidak melatih kekuatan fisiknya, karena nanti ketika kemudian kita dapati para sahabiah yang kemudian tugas utamanya sebagai tim kesehatan dan juga penyiapan makanan, namun ketika harus mengangkat pedang, kekuatan fisiknya pun kemudian bisa diandalkan. Kalau muslimah di rumah perlu enggak kekuatan fisik yang bagus? Perlu dong. Kalau mau ngangkat galon, ya apa harus nunggu yang laki-laki datang? Ya, abiknya, ayahnya, kakaknya? Kan enggak, ya. Harus gendong adiknya, ya, namanya momong, mengasuh adik, mengasuh adik yang masih kecil misalnya. Itu juga butuh kekuatan. Maka seorang wanita pun juga harus menjadi wanita yang kuat, yang sehat. Tidak hanya laki-laki saja. Jadi latihan, olahraga itu juga dibutuhkan untuk muslimah. Agar anak-anak mendapatkan gambaran bagaimana keadaan dan situasi di dalam peperangan, sehingga seorang wanita atau sahabiah yang kemudian hadir dalam peperangan itu merupakan wanita-wanita yang sangat tangguh dan luar biasa. Mereka berada di tengah-tengah peperangan, yang berada di tengah ancaman, ketidakamanan, ya, bahaya yang kemudian mengintai, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya, pemandangan-pemandangan yang sangat menyeramkan, yang sangat menyedihkan, yang mungkin kita tidak akan sanggup untuk melihatnya. Maka kita akan dengarkan dulu kisah dari perang Uhud yang juga sekaligus menjawab pertanyaan Kak Sheila. Dan juga untuk anak-anak yang belum pernah mendengarkan kisah dari perang Uhud. Nah, Ustazah akan sampaikan kisahnya dengan ilustrasi sebagai berikut. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengizinkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk mengangkat senjata atau berperang setelah hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah perang Uhud. Orang-orang Quraisy merasakan kemarahan yang luar biasa setelah kekalahan mereka di perang Badar. Ditambah lagi, ketika pasukan Zaid bin Harithah berhasil menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy dan mereka mengambil hak kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Hal inilah yang membuat Quraisy semakin mantap bertekad untuk kemudian memerangi kaum muslimin. Orang-orang Quraisy mulai mengumpulkan pasukan. Kemudian mereka meminta dukungan dari kabilah-kabilah di luar Mekah yang mengumpulkan menjadi satu pasukan untuk menyerang Madinah, menyerang Rasulullah dan kaum muslimin sampai sejumlah 3.000 pasukan. Tidak luput juga para wanita mereka ajak untuk memberikan semangat menghibur pasukan orang-orang musyrik. Mereka juga membawa 3.000 unta, 200 kuda, dan juga 700 baju perang, baju besi untuk perang. Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan Quraisy memberikan arahan bagi pasukannya sejumlah 3.000 orang. Dan ternyata mata-mata Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan menyampaikan perihal pasukan Quraisy kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun kemudian berkumpul untuk melakukan musyawarah. Rasulullah SAW menyampaikan mimpi beliau yang mengisyaratkan bahwa kaum muslimin untuk tetap tinggal di Madinah dan bertahan di Madinah. Ketika pasukan Quraisy menyerang ke Madinah, maka pasukan laki-laki akan memerangi mereka dan para wanita akan melempari batu dari atas benteng. Namun para sahabat yang masih sangat muda, mereka berantusias untuk menghadang pasukan musyrikin di luar Madinah. Mereka tidak ingin dikatakan sebagai pengecut. Mereka ingin menghadang musuh-musuh Allah ini dengan pedang-pedang mereka. Dari musyawarah itu, banyak sahabat yang menginginkan untuk menghadang pasukan Quraisy di luar Madinah. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa pasukan kaum muslimin akan menghadang pasukan Quraisy di luar Mekah. Pasukan muslimin terdiri dari 3 kelompok, ada dari muhajirin, yaitu adalah kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dari Madinah ada suku Aus dan juga ada suku Khazraj yang mereka kita kenal dengan kaum Ansor.
Setelah terkumpul pasukan Muhajirin dan Ansor sebanyak 1.000 orang dengan 100 baju besi, 50 kuda, mereka kemudian bersiap menuju Uhud untuk menghadang pasukan Quraisy. Madinah adalah sebuah kota yang dikelilingi atau diapit oleh 2 gunung batu hitam, sebelah kanan dan kiri. Sebelah selatannya dihuni oleh orang-orang Yahudi, sedangkan bagian utaranya adalah kaum muslimin. Nah, untuk itu pasukan Quraisy akan melewati bagian barat kota Madinah untuk bisa mencapai kota Madinah dan melewati jalur utara. Dari jalur utara inilah Madinah terbuka pintunya dan pasukan bisa memasuki ataupun menyerang kota Madinah. Orang-orang Quraisy kemudian membuat tenda untuk base camp mereka dan pasukan kaum muslimin mulai bersiap. 1.000 pasukan muslimin mereka sudah siap untuk diberangkatkan menuju ke Uhud. Dan sebelum pasukan diberangkatkan, mereka melakukan sholat berjamaah terlebih dahulu. Pasukan kaum muslimin berangkat ke Uhud pada malam hari agar tidak diketahui posisinya dan jumlahnya oleh pihak musuh. Hingga tiba waktu subuh, pasukan kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah, namun pada saat itu pihak kaum muslimin ada satu kelompok orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka membelot, mereka mengajak sekitar 300 orang pasukan untuk kembali ke Madinah. Mereka tidak ikut serta dalam perang Uhud dan ini membuat pasukan kaum muslimin merasakan pukulan yang luar biasa, merasakan kecewa yang luar biasa. Di saat genting-gentingnya mereka harus berhadapan dengan musuh, ternyata 300 orang-orang munafik ini kemudian pulang ke Madinah. Akhirnya 700 orang saja, 700 pasukan yang akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy, ya, 700 orang melawan 3.000 pasukan orang-orang Quraisy. Pasukan Quraisy mencoba mencari tahu apa strategi yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan Quraisy, dia membuat strategi perang bersama dengan pasukannya. Mereka menyiapkan pasukan berkuda di sayap kanan dan sayap kiri yang nanti akan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal yang pada saat itu belum masuk Islam. Hampir setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan, maka pasukan beliau akan datang lebih dahulu di medan peperangan dibandingkan musuhnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memilih tempat strategis. Di sayap kanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan dan di situ ada Gunung Uhud sehingga pasukan musuh akan kesulitan untuk menerobos. Kemudian di sayap kiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan pemanah di Bukit Ainain. Pasukan pemanah ini adalah pasukan pemanah ulung yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, sejumlah 50 orang. Dan tugasnya adalah menghalau pasukan musuh supaya mereka tidak akan melewati sayap kiri dari pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan pemanah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap di tempatnya apapun yang terjadi. Menang atau kalah, mereka bertugas tetap di Bukit Ainain untuk menghalau musuh. Pasukan muslimin pun berhadapan dengan pasukan Quraisy. Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy, dia masih berusaha untuk mencari cara agar pasukan kaum muslimin menyerah. Maka Abu Sufyan membujuk orang-orang Ansor agar mereka tidak ikut serta dalam peperangan ini, karena peperangan ini adalah urusan mereka orang-orang Quraisy dengan orang-orang Muhajirin atau saudara-saudara mereka yang berasal dari Mekah. Wahai orang-orang Madinah, biarkanlah urusan kami ini dengan anak paman kami. Setelah itu kami akan pulang tanpa mengusik kalian, karena tidak ada gunanya kami memerangi kalian. Tetapi apalah artinya usaha ini? Di hadapan orang yang beriman tidak akan goyah. Orang-orang Ansor membalas apa yang disampaikan Abu Sufyan itu dengan balasan yang sangat pedas dan membuat merah telinga Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan memanggil seorang laki-laki yang bernama Abu Amir. Abu Amir adalah seorang laki-laki fasik, dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan si fasik, karena dia adalah
Dahulu termasuk pemuka suku Aus semasa jahiliyahnya. Kemudian ketika Islam muncul di Madinah, dia terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW dan dari Madinah dia bergabung kepada pihak Quraisy. Maka pada saat itu Abu Amir membujuk orang-orang Ansor, orang-orang Madinah untuk kemudian meninggalkan peperangan ini. Tetapi tetap saja orang-orang Ansor tidak mau mendengarkan Abu Amir sebagai pemuka dari suku mereka. Karena rencananya tidak berhasil, maka kemudian Abu Sufyan memanggil Tolhah bin Abu Tolhah al-Abdari. Dia adalah penunggang kuda Quraisy yang paling pemberani. Dari pihak kaum muslimin majulah Zubair, di mana Zubair kemudian mengalahkan Tolhah bin Abu Tolhah al-Abdari, sehingga kemudian pecahlah peperangan di Uhud. Perang terjadi dengan sangat dahsyat. Pasukan kaum muslimin terus menghajar pasukan Quraisy sampai kemudian mereka mulai terdesak. Pasukan Quraisy mereka sangat kewalahan menghadapi pasukan kaum muslimin yang sangat luar biasa. Pasukan penunggang kuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid dan Ikrimah, mereka mencoba untuk menyerang dari sisi sayap kiri, namun mereka dihadang oleh pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah SAW di bukit. Di tengah-tengah peperangan, Hindun, istri Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, meminta agar seorang budak hitam bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan dijanjikan akan dibebaskan sebagai budak. Dia akan dimerdekakan sebagai budak jika dia berhasil membunuh Hamzah. Wahsy pun segera mengincar di mana Hamzah berada. Dia melihat dari kejauhan dan menombak ke arah Hamzah hingga kemudian Hamzah syahid. Hindun ingin membunuh Hamzah karena dia merasa dendam terhadap Hamzah. Pada saat perang Badar, ayahnya, pamannya, saudara laki-lakinya terbunuh di tangan Hamzah. Dan dia merasakan rasa benci yang luar biasa. Bahkan Hamzah adalah orang yang pernah memukul Abu Jahal pada saat membela Rasulullah SAW. Peperangan masih terus berlanjut dengan sangat sengitnya. Pasukan kaum muslimin tidak mau menyerah. Mereka kemudian memukul mundur pasukan musuh, sehingga pasukan musuh yang sudah kewalahan, begitu banyak korban yang sudah berjatuhan, mereka mulai mundur. Mereka kemudian merasakan keletihan yang luar biasa. Satu persatu pasukan Quraisy melarikan diri dari medan peperangan. Ini membuat kabar bahagia bagi pasukan kaum muslimin karena sudah mendapatkan cahaya kemenangan di perang Uhud. Nah, apakah dengan kemenangan pasukan kaum muslimin ini artinya peperangan telah berakhir? Kita tunggu untuk kelanjutan kisahnya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mencatat kisah yang sudah didengarkan bersama-sama di dalam buku Sirah. Dan juga kalau ada pertanyaan, ada yang belum paham dari kisah Ummu Aiman atau Barokah binti Tha'labah dan juga di dalam perang Uhud ini, maka silahkan dikirimkan pertanyaan ke WA Ustadzah Lilis. Insya Allah nanti Ustadzah akan jawab di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.